Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai jarak titik ke bidang pada dimensi 3. Langsung saja ke aplikasi, ke contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan yang pertama jarak titik B ke bidang DCGH, yang kedua jarak titik F ke bidang ACGE, yang ketiga adalah jarak titik A ke bidang BDE. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama akan dicari jarak titik B ke bidang DCGH. Titik B di sini, bidang DCGH ada di belakang kubus ini, begitu kan? Nah, kemudian untuk mencari jarak titik B ke DCGH, kita cari dulu proyeksi titik B ke bidang DCGH. Ya, jadi B ini kalau diproyeksikan nanti akan jatuh di titik C, sehingga jarak titik B ke DCGH itu sama dengan panjang BC, yaitu sama dengan berapa? 4 cm, karena BC ini merupakan rusuk kubus. Selanjutnya nomor 2, tentukan jarak titik F ke bidang ACGE. Titik F di sini, ACGE bidangnya yang ini ya. Nah, kita akan menentukan proyeksi titik F ke bidang ACGE terlebih dahulu. Jika ditarik tegak lurus, pasti dia ada di perpotongan diagonal ini, ya kan? Nah, karena sifat perpotongan diagonal kubus, diagonal sisi pada kubus itu adalah tegak lurus, maka ya ini kita cari di sini. Misalkan di sini ada F aksen, maka nanti jarak titik F ke bidang ACGE itu sama dengan panjang F aksen. Jadi sama aja panjang proyeksi titik F ke garis EG. Jadi bisa kita peroleh F aksen, ya, panjang F aksen itu kan sama dengan setengah kali HF. Sama dengan setengah kali HF adalah diagonal sisi kubus, sehingga panjang diagonal sisi kubus adalah R akar 2 atau 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Sehingga jarak titik F ke bidang ACGE itu adalah 2 akar 2 cm. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga kita akan menentukan jarak titik A ke bidang BDE. Oke, A di sini, kemudian bidang BDE. Bentuknya segitiga ya, bidang BDE. Nah, kira-kira bidang BDE ini merupakan segitiga apa? Ini anggap aja ini garis lurus. Jadi BDE ini merupakan segitiga sama sisi, karena ED itu kan diagonal sisi, DB diagonal sisi, BE diagonal sisi. Padahal kita tahu semua diagonal sisi pada kubus itu kan panjangnya sama, sehingga segitiga BDE itu sama dengan segitiga sama sisi. Selanjutnya kita akan menentukan jarak titik A ke BDE. Kalau kita tarik garis, ya, garis tegak lurus dari A ke bidang BDE pasti kan menembus di tengah-tengah sini nanti. Kalau kita lihat di tengah-tengah segitiga BDE, di sini nanti ada garis E aksen di sini, merupakan garis tinggi dari segitiga BDE dengan alas BD, begitu. Sehingga nanti proyeksi titik A ke bidang BDE itu sama dengan proyeksi titik A ke garis E aksen, karena ini di tengah-tengah, ya kan? Di tengah-tengah. Sehingga nanti kita bisa gunakan segitiga E aksen. Ini juga siku-siku di sini. Oke, kita gambar dulu deh segitiga E aksen. Nah, ini ya segitiganya. Di sini E aksen. Kemudian kita nanti akan menentukan panjang proyeksi A ke E aksen. Maka misalkan di sini dari garis tegak lurus, nah ini ada A aksen di sini. EA panjangnya adalah 4 cm. AE aksen itu sama dengan setengah dari AC. Padahal AC kan diagonal
sisi. Jadi setengah kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Kemudian EE aksen kita bisa cari EE aksen itu sama dengan akar AE kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah AE aksen dikuadratkan, 2 akar 2 dikuadratkan sama dengan akar 16 ditambah 16 ditambah 4 kali 2. Nah, ini sama dengan akar 16 ditambah 8 atau sama dengan akar 24 atau sama dengan 2 akar 6. Nah, menggunakan perbandingan luas dari EA E aksen, kita nanti bisa mencari panjang AA aksen. Perbandingannya yaitu setengah kali, kalau alasnya AE aksen maka tingginya AE, atau ini nanti sama dengan setengah kali, kalau alasnya EE aksen maka nanti tingginya adalah AA aksen. Nah, sama-sama setengah bisa kita sederhanakan. AE aksennya adalah 2 akar 2, AE-nya adalah 4 sama dengan EE aksen. EE aksen tadi yang dicari 2 akar 6 dikali AA aksen. Ini yang akan kita cari panjangnya ya. Sehingga AA aksen kita peroleh 2 akar 2 kali 4 dibagi 2 akar 6. Ya, ini bisa disederhanakan sehingga AA aksen itu sama dengan 4 dibagi akar 3. Nah, misalkan kita rasionalkan penyebutnya, jadi kali akar 3 per akar 3 sama dengan 4/3 akar 3. Itu AA aksennya. Karena AA aksen ini tadi kan mewakili jarak titik A ke EE aksen, sedangkan EE aksen pada bidang BDE, jadi jarak titik A ke bidang BDE adalah 4/3 akar 3 cm. Oke, sekian video pembahasannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.